Mengenal Jakaba untuk alternatif pupuk organik cair dalam budidaya tanaman. Jakaba, pada dasarnya merupakan singkatan dari jamur keberuntungan abadi. Dasar pemilihan sebutan ini tentunya didasari atas harapan untuk keberhasilan budidaya tanaman. Jakaba dimasukkan sebagai pupuk organik cair, di mana produk inovasi ini dihasilkan dari pemeraman air limbah cucian beras atau air leri dan bekas rendaman akar bambu. Informasinya, Jakaba ditemukan secara tidak sengaja oleh petani, dan ketika diaplikasikan ternyata memiliki manfaat yang baik, yaitu A. Mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. B. Bisa memperpanjang umur tanaman. Cie, serta dapat berfungsi untuk mengatasi penyakit cendawan, khususnya jenis fusarium. Dari hasil pengujian yang dilakukan, kandungan pH pada Jakaba juga sangat tinggi, sehingga hal ini dapat berdampak dalam perbaikan tanah yang memiliki pH rendah. Selain itu, Jakaba memiliki kandungan zat kitin yang memiliki beragam manfaat. Misalnya, mempercepat pertumbuhan akar, memperbaiki tanah yang rusak, serta dapat meningkatkan produksi tanaman. Aplikasi Jakaba pada tanaman digunakan sebagai pupuk cair yang bisa diaplikasikan dengan metode semprot maupun metode kocor. Jakaba merupakan pupuk organik cair yang memiliki kandungan 90% karbohidrat berupa pati, vitamin, dan mineral, serta berbagai protein. Tingginya jumlah karbohidrat dapat membantu proses terbentuknya berbagai fitohormon, seperti auksin, gibrelin, dan alanin. Selain itu, Jakaba juga memiliki kandungan seperti fosfor, vitamin B1, tiamin, vitamin B12, unsur hara nitrogen, fosfor, kalum, serta karbon. Tahapan pembuatan Jakaba meliputi bahan yang dibutuhkan, yaitu 1. 2 kg akar bambu, 2. 1,5 liter air hujan, 3. 100 gram tauge, 4. 2 kg dedak, 5. 1 bungkus micin ukuran sedang, 6. 2 bungkus terasi, 7. 200 gram gula merah, 8. 3 sendok kapur sirih. Peralatan yang digunakan adalah 1. Drum atau galon ukuran 20 liter, 2. Kompor atau pemanas, 3. Blender, 4. Pengaduk, kayu atau plastik, 5. Wadah atau baskom, 6. Kain bersih sebagai penutup, 7. Tali pengikat atau karet. Proses awal yaitu 1. Rendam 2 kg akar bambu pada 15 liter air hujan selama 2 hari. 2. Rendam 100 gram tauge dengan air biasa selama 2 hari. Teknis pembuatan adalah 1. Merebus 2 kg dedak dalam 5 liter air hingga mendidih sambil terus diaduk secara teratur dan merata. 2. Masukkan semua bahan yang telah disiapkan, yaitu gula, micin, terasi, dan kapur sirih, sesuai takaran yang telah disiapkan. 3. Setelah mendidih diamkan dedak dan bahan lainnya hingga dingin. 4. Di pihak lain, tauge beserta air rendamannya di blender hingga halus. 5. Setelah itu, pindahkan air rendaman akar bambu ke dalam wadah yang berisikan air hujan. 6. Selanjutnya, campuran dedak yang sudah dingin tadi dimasukkan ke dalam rendaman bambu yang telah dipindahkan ke wadah berisi air hujan tadi. 7. Setelah itu, tauge yang telah halus di blender dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi campuran lengkapi. 8. Aduk hingga semua campuran tercampur rata homogen. 9. Selanjutnya, campuran tadi ditutup dengan menggunakan kain kemudian diikat dengan rapat. 10. Setelah itu, campuran tadi diletakkan pada tempat yang aman dan sejuk. 11. Tunggu sekitar 1 bulan lebih, setelah itu lihat perkembangannya. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ketika air Jakaba telah diambil, kita dapat melakukan perbanyakan dengan menambahkan air cucian beras sebanyak 5-10 liter ke dalam wadah berisi Jakaba,
kemudian tunggu selama 1 minggu, dan kemudian dapat digunakan kembali. Dapat ini dapat berlangsung terus-menerus. B. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun setelah melakukan kontak dengan jakaba untuk menghindari hal di luar dugaan. Penggunaan jakaba dalam budidaya tanaman adalah 1. Penyemprotan. Takaran aplikasi jakaba adalah 10–15 ml jakaba dalam 1 liter air. 2. Dikokorkan. Takaran aplikasi jakaba adalah 20 ml jakaba dalam 1 liter air. 3. Pencampuran pupuk NPK adalah 20 ml untuk setiap 1 kg pupuk. Sebagai informasi teknis tentang jakaba adalah A. Penggunaan akar bambu karena memiliki banyak kandungan bakteri yang bermanfaat bagi tanaman dan tanah yang juga dapat berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan hama atau penyakit. B. Fungsi kapur sirih untuk mempercepat proses pelapukan. C. Penggunaan terasi karena terasi mengandung berbagai macam mikroorganisme sehingga dapat digunakan sebagai starter. D. Penggunaan gula sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme karena memiliki kandungan glukosa. E. Penggunaan micin atau MSG monosodium glutamat merupakan garam natrium yang berikatan dengan asam amino berupa asam glutamat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga berkenan.